Renungan Umat dengan judul Penyertaan Roh Kudus dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24 yang demikian. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mampu melewati hari-hari kemarin dan dikuatkan hingga sampai hari ini, itu semua bukan karena kekuatan kita semata, melainkan karena penyertaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus menguatkan kita semua agar kita mampu dan kuat, bahkan ketika harus menjalani hari-hari sulit sekalipun. Roh Kudus menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Nats perenungan firman Tuhan dalam persekutuan doa masa Pentakosta pada saat ini, Rasul Paulus bersaksi kepada para penatua jemaat Efesus dalam suasana perpisahan, yaitu sebelum Rasul Paulus meninggalkan mereka, para penatua jemaat Efesus. Paulus menyaksikan pengalamannya bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup dan pelayanannya. Kesaksian itu dimaksudkan supaya semakin meneguhkan para penatua yang akan ditinggalkan oleh Paulus. Tujuannya agar mereka tetap memiliki semangat dalam melayani dan membagikan kasih Tuhan bagi jemaat-jemaat yang dilayani. Paulus menceritakan bagaimana lika-liku perjalanannya. Ia mengalami banyak sekali kesedihan, banyak mencucurkan air mata, mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi, bahkan orang Yahudi yang akan membunuhnya, dan bisa dikatakan bahwa perjalanan pelayanan yang dilalui oleh Rasul Paulus itu penuh dengan tantangan dan resiko. Paulus tetap teguh dan setia dalam menyaksikan tentang pertobatan supaya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani itu bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Paulus juga menyaksikan bagaimana perjalanan yang harus dilaluinya ke depan ketika ia harus meninggalkan para penatua untuk menuju ke Yerusalem. Tentang yang akan terjadi di sana, ia tidak tahu, tetapi ia percaya pada penyertaan Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkannya sampai ketika ia melayani dari kota ke kota, bahkan di situ juga ada kesengsaraan, kemudian dipenjarakan, tetapi ia tetap yakin dan mantap dalam tugas dan panggilannya. Sekalipun Rasul Paulus seperti yang dikatakan tadi bahwa di Yerusalem itu barangkali juga dia akan mengalami kesengsaraan, penderitaan, tetapi ia sama sekali tidak menghiraukan nyawanya. Mengapa? Ya karena tujuan utama dalam hidupnya hingga mencapai garis akhir adalah untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah. Ia tetap teguh meski bertaruh nyawa. Perjalanan suka dan duka bahkan dalam bahaya besar bisa dilalui karena penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai Paulus. Ia menghadapi masa depan dengan penuh keberanian sebab ia adalah tawanan Roh Kudus yang mengatakan demikian. Menjadi tawanan roh oleh sebab hidupnya itu diserahkan bagi kemuliaan Allah, tentu dalam penyertaan Roh Kudus. Dengan keyakinan tersebut, Paulus berani menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang. Menuju ke Yerusalem itu adalah kehendak Roh Kudus supaya Paulus tetap membagikan kasih bagi semua orang yang ada di sana. Segala risiko dan tantangan tidak membuatnya gentar dan takut. Meskipun jalan yang harus dilalui sangat berat, namun ia tetap setia melayani dengan rendah hati dan mempersaksikan berita Injil. Roh Kudus senantiasa berkarya dalam perjalanan hidup dan pelayanan Rasul Paulus, sehingga ia bisa menguatkan orang-orang yang lain karena ia sendiri mengalami bagaimana penyertaan Roh Kudus itu menguatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang-orang percaya semestinya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Karena orang-orang percaya dipilih untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi semua orang, menyaksikan kasih Kristus bagi semua orang. Penyertaan Roh Kuduslah yang memampukan orang-orang percaya untuk senantiasa memuliakan Tuhan, baik dalam segala kondisi dan keadaan. Mari menghayati proses hidup yang kita alami di dunia ini. Ketika menghadapi setiap pergantian masa dalam hidup, tidaklah cukup mampu kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab daya manusiawi kita lemah dan juga terbatas. Setiap musim dan perjalanan hidup kita masing-masing ada penyertaan Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan dikala kita lemah, menghibur dikala duka, mengingatkan dikala kita bersuka cita, menuntun dan menyertai agar kita mampu menyaksikan kasih Kristus dan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia,
Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang setiap hari Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika saat ini kami boleh menghayati firman-Mu dalam persekutuan doa masa Pentakosta pada saat ini. Kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalani hidup, bahkan di saat tersulit dalam hidup kami. Roh Kudus menghibur dan memberikan kami semangat dan juga jalan keluar bagaimana kami harus melalui tantangan ataupun pergumulan yang kami hadapi. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan perkenankan kami pada saat ini juga memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Secara khusus bagi jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo yang sedang bergumul dengan sakit penyakit atau yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, yang bergumul tentang pendidikan, tentang keluarga, relasi, dan pergumulan yang lain. Kiranya berkat-Mu senantiasa meneguhkan jemaat-Mu. Berkati pula para pemimpin bangsa Indonesia agar dimampukan melaksanakan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tetap setia dan patuh dalam mentaati protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Meskipun demikian, kami percaya bahwa kami senantiasa dituntun dan dikuatkan oleh penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara kami. Amin.